Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang jurnal khusus. Apa aja sih karakteristik jurnal khusus itu? Karakteristik jurnal khusus yang pertama, jurnal penjualan atau JJ untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian atau JB untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau JKM untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas atau JKK untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Yang kelima, jurnal umum atau JU untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam 4 jurnal khusus yang di atas. Berikut ini adalah transaksi toko sembako Rakajaya pada bulan Januari 2021 yang akan kita buat jurnal khususnya. Silakan kalian perhatikan dan kalian screenshot untuk kalian catat di buku kalian. Kalian lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 30 jurnal khususnya secara tidak beraturan. Nah, sekarang kita akan membuat kolom jurnal khususnya. Itu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum yang akan kalian catat di buku kalian masing-masing. Kita mulai dari langkah yang pertama, menentukan transaksi ini untuk dimasukkan ke dalam jurnal khusus, yang mana mulai dari tanggal 1, Tuan Raka menyetor uang, tunai mendapat uang artinya masuk ke JKM. Yang tanggal 2, dibayar sewa gedung artinya mengeluarkan uang, masuknya ke JKK. Dibayar uang artinya tuh membayar lagi, maka masuk ke JKK juga. Tanggal 5, dibayar sebesar 2.700.000 artinya masuk ke JKK. Tanggal 6, dibeli dari toko kasih murah artinya masuk ke JB. Tanggal 7, diterima faktur secara kredit artinya masuk ke JB karena ada syaratnya. Tanggal 9, dikirim nota DB kepada CV Andika untuk barang yang dikirim, itu artinya tuh retur, jadi masuk ke jurnal umum. Tanggal 10, dijual barang dagang kepada toko idola, itu artinya masuk ke JJ. Tanggal 11, dijual secara tunai barang dagangan, artinya masuk ke JKM. Tanggal 13, dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3.700.000. Nah, ini ada syaratnya, jadi masuk ke JJ. Tanggal 14, dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu, ini juga ada syaratnya, dia masuk ke JB. Tanggal 16, diterima kembali barang yang dijual pada tanggal 13 Januari seharga 200.000. Nah, itu sepertinya kayaknya itu retur, jadi masuknya ke jurnal umum. Tanggal 18, dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000. Nah, karena ada syarat pembayarannya, maka masuknya ke JJ. Tanggal 19, diterima pembayaran transaksi pada tanggal 10 Januari, artinya masuk ke JKM. Tanggal 20, dibayar sejumlah kas seharga 150.000, artinya masuk ke JKK. Tanggal 22, diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari, artinya masuk ke JKM. Tanggal 23, diterima uang tunai untuk membayar pelunasan tanggal 18 Januari, artinya masuk ke JKM juga. Tanggal 24, dibayar sebagian utang kepada toko kasih murah, artinya membayar masuk ke JKK. Tanggal 25, dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.700.000, artinya masuk karena ada syarat pembayarannya, jadi masuknya ke JJ. Tanggal 26, dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari, artinya masuk ke JKK. Tanggal 28, dibayar barang dagangan pada FA Budi Rahayu, dia juga ada syarat pembayarannya, berarti masuk ke JB. Tanggal 29, dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara, seharga 1.700.000, artinya masuk ke JKM. Tanggal 30, dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan, artinya masuk ke JKK. Tanggal 31, dibayar tunai untuk macam-macam beban, masuk ke JKK juga. Selanjutnya, langkah yang kedua, masukkan transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, ini adalah toko sembako Jaya Raya, jurnal penerimaan kas periode Januari 2021. Langsung aja tanggal 1 di debitnya kas bertambah 10 juta, di kreditnya masuk ke serba-serbi, nama akunnya modal, jumlahnya 10 juta. Selanjutnya tanggal 11, debitnya kas 1 juta, habis itu kreditnya penjualan 1 juta. Tanggal 19, keterangannya toko idola,
Debitnya kas dan potongan penjualan, kreditnya piutang dagang. Tanggal 22 keterangannya UD Lintang, debitnya kas dan potongan penjualan, kreditnya piutang dagang juga. Tanggal 23 keterangannya Toko Sahara, debitnya di kas dan potongan penjualan, kreditnya juga di piutang dagang. Tanggal 29 debitnya di kas, sedangkan kreditnya di penjualan. Kalian bisa lihat kolom yang tertara di sini. Selanjutnya ada toko sembako Raya Jaka, jurnal pengeluaran kas periode Januari 2021. Langsung aja tanggal 2, debitnya masuk di serba-serbi, nama akunnya, beban sewa, jumlahnya 1.200.000 dan kreditnya masuk di kas. Tanggal 5 keterangannya CV Andika, debitnya masuk di utang dagang, sedangkan kreditnya masuk di kas. Tanggal 20, debitnya masuk di serba-serbi, nama akunnya beban iklan, sedangkan di kredit masuk di kas. Tanggal 24, keterangannya Toko Kasih Murah, debitnya di utang dagang, sedangkan kreditnya di kas. Tanggal 26, keterangannya CV Andika, debitnya utang dagang, sedangkan kreditnya di kas. Tanggal 30 sampai 31 itu debitnya di serba-serbi, sedangkan kreditnya di kas. Kalian bisa lihat kolom yang tertara di sini. Selanjutnya, Toko Sembako Raya Jaya, jurnal pembelian periode 2021. Langsung aja tanggal 6, nomor fakturnya 085, keterangannya Toko Kasih Murah, syarat pembeliannya 2/10 N/30, debitnya dia masuk ke serba-serbi, nama akunnya peralatan, sedangkan kreditnya utang dagang. Tanggal 7, nomor fakturnya 652, keterangannya CV Andika, syarat pembeliannya 2/10 N/30, debitnya masuk ke pembelian, sedangkan kreditnya ke utang dagang. Tanggal 14, nomor fakturnya 365, keterangannya FA Budi Rahayu, syarat pembeliannya 3/10 N/30, debitnya masuk ke pembelian, sedangkan kreditnya ke utang dagang. Masih sama, masih di tanggal 14, nomor fakturnya 365, keterangannya FA Budi Rahayu, syarat pembeliannya 2/10 N/30, debitnya di pembelian, kreditnya di utang dagang. Tanggal 28, nomor fakturnya 369, keterangannya FA Budi Rahayu, syarat pembeliannya 2/10 N/30, debitnya di pembelian, kreditnya di utang dagang. Kalian bisa lihat kolom yang tertara di sini. Selanjutnya ada Toko Sembako Jaya Raya, jurnal penjualan periode Januari 2021. Langsung aja tanggal 10, nomor fakturnya 251, keterangannya Toko Idola, syaratnya 3/10 N/30, dia masuk di piutang dagang. Tanggal 13, nomor fakturnya 252, keterangannya UD Lintang, syaratnya 3/10 N/30, masuk di piutang dagang. Tanggal 18, nomor fakturnya 253, keterangannya Toko Sahara, syaratnya 2/10 N/30, sama masuk di piutang dagang juga. Tanggal 25, nomor fakturnya 254, keterangannya Toko Idola, syaratnya 3/10 N/30, sama ini juga masuk di piutang dagang. Kalian bisa lihat kolom yang tertara di sini. Yang terakhir ada Toko Sembako